Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan masih di pelajaran keempat ya, yaitu tentang nusrah. Nusrah itu pengobatan sihir. Ya. Nusrah secara bahasa artinya membongkar dan melepaskan. Ya, berasal dari kata nasyara, lawan dari aqada. Kalau aqada itu mengikat, kalau nasyara berarti apa? Dia membongkar dan melepas. Nah, adapun setelah istilah nusrah itu menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Maka nusrah ini ada dua jenis. Ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Ya, jadi mengobati orang yang terkena sihir itu ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Nah, dibolehkan jika pengobatan itu menggunakan ruqyah yang syar'i. Ya, dengan doa-doa perlindungan, dengan obat-obat yang diperbolehkan. Ya, maka ini adalah hal yang disyariatkan dan akan membawa manfaat dalam mengobati orang yang terkena sihir. Ya. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, aku ini sakit. Apakah boleh kami berobat?" Kata Rasul, "Ya Abdullah, tadawau fa innallaha lam yada'an illa wada'alahu syifa." Wahai hamba Allah, berobatlah kalian. Karena sesungguhnya Allah tidaklah meletakkan satu penyakit kecuali Allah juga meletakkan obatnya. Ya. Kemudian ketika ada seseorang, "Ya Rasulullah, saya sering meruqyah." Rasul katakan, "Eridhu alayya ruqakum." Coba tunjukkan ruqyahmu kepadaku. Coba kamu baca di hadapanku ruqyahmu. Maka la ba'sa birruqa malam takun fi syirkun. Boleh, nggak mengapa, ruqyah yang tidak mengandung unsur kesyirikan. Demikian juga obat-obatan, silahkan. Ya, obat-obat yang mubah, yang tidak mengandung keharaman apalagi kesyirikan itu dibolehkan. Adapun nusrah yang dilarang adalah dengan menggunakan sihir yang semisalnya. Nah, ini yang banyak kita dapati di masyarakat, praktek ketika misalnya ada orang kesurupan, ya, ada orang kerasukan, itu apa? Diobati dengan sihir yang semisalnya. Dengan jambi-jambi yang syirik, ya, dengan ruqyah yang syirik, ya, mantra-mantra yang mengandung kesyirikan, seperti itu. Maka ini tidak boleh, karena sama saja dia melakukan kesyirikan, dia mengucapkan kesyirikan. Nah, maka di sini anak-anakku yang berbahagia, kita dapati juga ada beberapa hadis yang menunjukkan larangan melakukan nusrah. Ya, jadi Rasulullah pernah ditanya tentang nusrah. Maka Rasul katakan, "Hiya min amali syaitan." Nusrah, mengobati orang yang terkena sihir, itu termasuk perbuatan setan. Nah, ya, demikian pula ketika Imam Ahmad ditanya tentang nusrah, maka dia jawab, Ibnu Mas'ud, ya, membenci itu semua. Ya. Sedangkan Qatadah itu pernah bertanya kepada Ibnu Musayyib, "Rajulun bihi tibbun ayukhadhu an imraati ayuhillu anhu ayunasyar." Ada seseorang terkena sihir atau diguna-guna sehingga dia tidak bisa menggauli istrinya. Maka apakah orang itu boleh dinusrah, boleh diobati, ya, dengan nusrah atau dengan cara yang lain?
Maka Ibnu Musayyib mengatakan la ba'sa bih, innama yuridu bi islah, enggak apa-apa. Karena itu diniatkan untuk kebaikan, untuk menolak kejelekan gitu loh. Ya, fa amma ma yanfa'ul falam yunha anhu. Maka apa yang membawa manfaat itu tidak dilarang. Nah, sedangkan Al Hasan Al Basri pernah mengatakan la yahillu sikhra illa sahir. Tidak ada yang bisa mengobati orang yang terkena sihir kecuali seorang tukang sihir. Nah, jadi di sini kita dapati beberapa riwayat ya. Nanti kalian bisa baca di halaman 24-25. Seakan-akan bertentangan. Ada riwayat yang membolehkan, menganjurkan kita untuk mengobati orang yang terkena sihir dengan nusrah. Tapi ada yang mengatakan, oh itu mengobati orang yang terkena sihir itu adalah perbuatan setan yang bisa hanya seorang tukang sihir saja. Seakan-akan ini bertentangan. Maka kita lihat bagaimana Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengkompromikan hadis-hadis tentang nusrah. Ya, hadis-hadis tentang nusrah. Maka beliau mengatakan bahwasanya mengobati orang yang terkena sihir atau nusrah itu ada dua macam. Ya. Yang pertama adalah apa? Mengobati sihir dengan sihir yang semisalnya. Inilah yang dikatakan sebagai perbuatan setan. Inilah yang dilakukan oleh tukang sihir. Nah, maka kepada nusrah jenis ini ya dipahami ucapan Ibnu Mas'ud ataupun Hasan Al-Basri rahimahullah tadi. Adapun yang kedua, gitu apa? Sebelumnya, kenapa ini dilarang? Karena dalam nusrah ini, sihir dengan sihir, ada pendekatan diri. Ya, pendekatan diri kepada syaitan. Baik yang dilakukan oleh orang yang terkena sihir ataupun yang mengobatinya. Jadi ada peribadatan pendekatan diri kepada setan. Adapun ya, yang kedua adalah mengobati yang terkena sihir dengan ruqyah, dengan pengobatan, obat-obatan, doa dan sebagainya, maka ini adalah nusrah yang diperbolehkan. Maka nanti anak-anakku yang berbahagia, kalau nanti ada orang kesurupan, ada orang kerasukan, ya diruqyah saja, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan doa-doa, gitu. Nggak usah dibawa ke dukun. Ya, kalau kita bawa ke dukun, ya kita ini berarti telah melakukan kesyirikan. Ya, karena biasanya dukun nanti biasanya apa? Wah, jinnya yang mau keluar tuh minta syarat ini itu kan. Minta syarat ini, aku harus disembelihkan ayam, aku harus minta rokok, aku harus minta kembang. Ketika dipenuhi berarti apa? Ini berarti kita melakukan pendekatan diri, peribadatan kepada setan. Ya otomatis jin yang merasuki akan keluar. Karena apa? Targetnya udah selesai. Membuat orang jatuh dalam perbuatan syirik. Maka hati-hati. Ya, sudah bacakan aja Al-Fatihah terus, nanti akan sembuh insyaallah taala. Demikian anak-anakku, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.